Oke guys, ketemu lagi dengan saya Madam Sani di In Talks with Madam. Hari ini saya bahagia banget, saya ketemu teman saya, orang yang saya udah cukup lama juga cari-cari buat ngobrol karena kita dunianya nggak terlalu jauh berbeda. Siapa lagi kalau bukan Mas Fitra Halo Eri. Madam Sani, Ya terima Mas, kasih. makasih loh waktunya. Makasih loh udah diundang. Susah loh nyari Mas Fitra. Tapi saya harus kesini. Saya pernah diwawancara oleh Bapak, Ibu, Mbak, Mas, tapi oleh seorang Madam baru sekarang saya diundang. Itu nama alay saya Oh, no. Mas. Ya hari ini saya senang banget. Mas Fitra ini buat kalian semua rasanya saya udah nggak terlalu perlu memperkenalkan ya kan. Sosok dari dunia otomotif yang karirnya cemerlang banget. Yang Bisa kalau aja. mempresentkan sebuah produk itu sangat mudah dicerna dan clear. Makasih, makasih. Ya kan, itu sesuatu yang saya kagum banget dari Mas Fitra. Terima kasih, Madam. Mas, kalau boleh tanya, udah berapa lama nih berkarir di reviewing otomotif? Oke, kalau review yang seperti yang dikenal, review di YouTube gitu ya, itu kira-kira dari 2012, 2013 belajar-belajar, baru mulai kemudian seriusnya di 2015. Sesuai berjalannya Ya. era digital ya Mas ya? Ya, untuk vlog pribadi sendiri saya dari 2017. Tapi kalau bidang otomotifnya sendiri, jurnalistik otomotif saya dari tahun 99. Sebagai jurnalis majalah. Barengan lah kita ya. Selevel Seangkatan ya. Barengan lah kita ya. Makanya aku Cuman bilang, saya lebih banyak ubannya aja sekarang. aku juga karena aku rajin ngecat aja ini. Jadi ya umur-umur kita lah ya, Iya, dari masa-masa iya, cetak, dari masa-masa otomotif itu cuma bisa kita deliver dengan media cetak Iya. dan iklan. Zaman internet masih lambat, Ya, semua lemot lihatnya dari banget. buku atau majalah. Ya. Itu Mas Fitra ini salah satu orang juga yang kalau saya lihat konsisten di bidangnya. Aku juga boleh dibilang konsisten sih, cuman lagi belajar dari Pak Presiden kita belajar dari hulu ke hilir ya. Iya. Ya itu lagi kita mau coba, saya lagi mau coba menerapkan itu, memang masuk akal sih. Nah kalau Mas Fitra ini apa kiat dan kuncinya bisa establish sekian lama dan di bidang itu? Kalau kita ngomongin konsistensi ya, konsistensi itu nggak bakal bisa terjadi kalau misalnya kita nggak punya passion di bidang itu. Kalau kita nggak punya passion di bidang itu, artinya ada hal lain yang kita cari. Mungkin mencari karir, atau mungkin mencari uang. Nanti kalau misalnya uangnya susah didapat, atau karirnya mentok, dia akan pindah. Atau kalau misalnya dia udah sukses, dia akan pindah ke tempat yang passionnya dia. Jadi untuk konsisten itu, memang kita harus di passion kita dulu. Ada passion di situ. Saya nggak peduli saya kerja di mana, saya nggak peduli saya digaji berapa. Waktu itu yang penting saya bekerja di dunia otomotif. Waktu itu saya kerja di media ya. Media bukan tempat orang kalau misalnya pengen kaya lah gitu ya. Tapi saya selalu ngerasa saya lebih bahagia daripada orang kaya. Walaupun gaji saya nggak seberapa, karena saya bisa punya akses ke mobil-mobil yang saya suka. Saya bisa nyoba mobil sebelum orang lain nyoba duluan. Dan terpenting tuh saya bisa ngetik, mereview mobilnya, dan orang lain baca, dan orang lain terbantu untuk beli mobil yang mana. Ini ya, gitu. Apa yang spesial dari mobil ini? Iya, nah karena saya happy, itu makanya kenapa saya bisa konsisten sampai sekarang. Tuh guys, kuncinya tuh sebenarnya kalau kerja itu nggak neko-neko. Happy dengan apa yang kita kerjain ya Mas? Iya, betul. Itu paling penting. Jadi kalau kayak orang bilang, ya ini Madam juga ngapain sih ngerjain kerjaan dunia saya juga laki-laki semua. Iya, Mas betul, Which is itu waktu itu orang tuh kayak nggak percaya ini. Bos lu bisa nggak sih kerjaan ini? Ih, disitulah saya berpikir saya harus bisa gitu kan. Jadi buat saya malah kalau saya bisa di bidang yang wanita-wanita pada umumnya bisa, ya I'm okay, saya jago, tapi nggak ada yang different gitu ya. Tapi once saya berasa passion saya malah di dunia otomotif yang which is, waduh ini gimana ya? Sejawat saya pria semua. Tapi lihat dong hasilnya sekarang. Hampir semua orang otomotif gitu yang di dunia bisnis otomotif tahu Madam Sani itu siapa. Saya bro semua Mas Citra. Oh bro ya. Gak ada yang manggil sis bro. Jadi ya udahlah. Jadi memang ya ada suka dukanya dan ada apa ya? Ada kebahagiaan tersendiri to be honest. Tapi memang juga pada saat sebelum kita mencapai ke titik ini, saya juga harus menutup atau
memendam sedikit ego saya sebagai perempuan. Janganlah kita kerja di dunia yang kita udah tahu mayoritasnya laki-laki semua. Oke, nggak bisa, nggak mau kotor, kita kan cewek. Ada apa gitu. Jadi itu saya lakukan gitu. Jadi emang karena saya juga suka sih dunia itu gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin follower saya nonton ini, Madam Sani ini dari dulu, dari sejak saya mulai berkarir dia udah pegang sejumlah merek, ada Audi, Jaguar, Volvo, terakhir sebelum akhirnya bikin kerajaan bisnisnya sendiri. Itu kalau itu masa-masa indah banget sih Mas Fitra, ya kan, masa-masa di mana memang ada yang marahin kita kalau pas kita udah kerja Sekarang sendiri kan. Sekarang ada yang dimarahin dong. Ada juga sih. Pas kita udah kerja sendiri kan salah lu sendiri. Kalau zaman itu kan kita benar-benar harus ngikutin aturan kantor, ya kan. Ya itu buat saya momen-momen indah yang saya nggak mungkin lupain. Di situ kita belajar kan? Belajar Dibayar lagi ya. Sebelum bisa ngatur perusahaan, kita belajar diatur sama perusahaan dulu kan? Belajar. Pernah nangis di pojokan kantor pun pernah aku. Jadi itu masa-masa yang kalau orang bilang masa sekolah tuh masa paling indah. Kalau saya masa kerja itu karena kerja dianggap sekolah juga kan? Karena aku anggap sekolah yang dibayar, ya kan. Terus ya pakai diomelin juga. Mana ada yang bikin kita nangis dulu pada saat makanya kerja kan banyak sekarang itu orang yang pengen instan, dia pengen langsung jabatan tertentu di manajerial gitu. Padahal sebenarnya belajar yang paling bagus itu ketika kita mulai dari bawah, kita benar-benar tahu gitu. Nah, itu benar Mas Fitra. Aku bersyukur aku dulu masuk ke perusahaan yang awalnya malah bukan yang struktur organisasinya udah bagus banget seperti yang itu ya. Jadi malah kita harus megang semua. Itu kayak palu gada. Tapi jadi tahu detail kan, jadi tahu detail apa aja masalah yang ada di bawah kan. Sih. Jadi agak pinter sih. Jadi waktu itu kita bingung ya, bukannya job desk kita ini, tapi kok kita ngerjain semua ya. Tapi akhirnya saya berasa, oh oke, ini justru bagus banget buat kita ya. Mungkin kayak Mas Fitra lah, jadi nggak usah lihat nominal yang kita dapet, nggak usah mikirin. Uang itu nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada ujungnya. Tapi kita dapat knowledge. Iya, betul. Wah, gue nyobain mobil ini sebelum orang lain nyobain. Orang lain tahu mobil ini bagusnya apa dari aku loh. Itu sesuatu ya, Mas. Betul, itu sesuatu banget. Karena kebahagiaan itu bukan dihitung hanya dari materi. Banyak sekali di luar materi itu yang bisa bikin kita happy. Iya, bener. Mas, kalau boleh tahu udah berapa banyak mobil nih yang direview? Waduh. Apa pernah dihitungin apa udah nggak terhitung? Anggap aja, rata-rata aja deh. Anggap saya nge-review mobil seminggu sekali. Anggap aja 2 minggu sekali. Artinya ada 25 mobil setahun yang saya review. Sekarang sudah 25 tahun saya bicara. 25 kali 25, 625 mobil kira-kira. Kira-kira antara 600 sampai 700 mobil lah. Itu pun dari perkiraan. Saya nggak pernah ngitung. Belum yang kadang-kadang dadakan dalam 1 minggu. Iya, kadang-kadang review mobil aku ini. Jadi kalau kayak gitu, ada nggak? Pernah nggak maksudnya nge-review itu kan knowledge ya Mas Fitra ya? Iya. Dibantu dengan research. Ada nggak pernah selera pribadi ikut Pasti dong, harus dong. Jadi review mobil itu tidak semuanya objektif. Objektif itu artinya angka. Berapa tenaganya, berapa akselerasinya. Harus ada penilaian subjektif. Tapi penilaian subjektif itu maaf, bukan didasarkan like and dislike dengan merek tersebut. Saya nggak suka mereknya, udah deh saya jelek-jelekin aja. Enggak. Kita benar-benar jujur ke diri kita bahwa kita suka misalnya dengan bentuknya kita suka dengan rasa berkendaranya, itu kan sesuatu yang subjektif. Tapi kalau misalnya kita memperlakukan yang subjektif itu secara benar ya, kalau kita suka kita bilang suka, enggak kita bilang enggak, dan ketika orang nanti mengecek review kita pada saat dia membeli mobil itu, oh ya bener ya, lama-lama akan muncul kepercayaan di situ. Jadi review memang trustnya ke-build ya. Review memang campuran antara rasional dan emosional. Kalau saya itu mungkin belum bisa menempatkan si porsinya. Saya punya selera ke bagaimana saya mereview dengan objektif. Jadi saya yakin Mas Sani sebenarnya bisa karena pengalamannya banyak. Tapi mungkin
saya juga tidak bisa menjadi orang lain gitu. Iya, iya, iya. Bahkan kadang-kadang kalau ada satu mobil udah di-review oleh media lain, saya memilih untuk tidak menonton. Saya takut terbawa gayanya. Oke. Saya mendingan jadi gaya saya sendiri, seolah-olah menceritakan ke teman bagaimana mobil ini. Sama seperti Madam Sani menceritakan ke teman bagaimana mobil ini pasti beda dengan Beda, iya, iya, gaya iya. saya. Gitu. Nah, kadang-kadang memang, itu kuncinya Mas. Jadi jangan nonton juga orang ngomongnya gimana Iya, gitu. kita yakin dengan pembawaan kita bahwa pembawaan kita adalah pembawaan yang paling sesuai dengan karakter kita dan beginilah cara kita kalau menceritakan mobil. Bukan seperti orang lain menceritakan mobil. Ya, tapi pertahankan Mas Fitra. Terima Karena kasih. Siap. susah mencari keoriginalan itu dan semua orang boleh mencoba, at the end waktu yang akan menjawab dan Iya, sampai betul. saat ini kita Betul. bisa melihat Mas Fitra masih Betul. Nah, makanya satu yang harus dicamkan kalau misalnya kita mau bikin review mobil, kepuasan tertinggi sebuah review mobil itu bukan dari banyaknya view. ya. Karena banyaknya view itu tergantung macam-macam. Tergantung jenis mobilnya. Kalau mobilnya lagi viral pasti kita Iya. rame. Terus tergantung clickbaitnya. Kita kalau clickbaitnya yang bombastis Yang itu, bombastis ya. Tapi statement. kepuasan seorang reviewer adalah ketika, minimal saya ya, ketika ada yang komen, dan komen, makasih Mas Fitra, saya jadi terbantu, dan setelah saya beli mobilnya ternyata bener loh kelebihan dan kekurangannya. Itu adalah kepuasan yang tertinggi harusnya bagi seorang reviewer. Agree Mas. Jadi kadang-kadang nih ya di era zaman sekarang ini saya suka agak bingung juga. Di mana media itu menguasai sekali sampai kadang-kadang segala sesuatu yang dikawal media jadi viral. Ya kan, segala sesuatu yang media bilang ini, makanya kita-kita yang ada di situ kan juga harus memberikan arahan yang benar ya. Iya. Nah, pada saat orang bilang, "Oh, Mas Fitra, agree ini mobilnya enak banget," gitu ya, itu pasti dapat kayak bonus ya, kepuasan pribadi ya. Betul. Kayak aku juga kayak kadang-kadang kalau mau ngomong viral-viralan kita bikin aja konten yang nyeleneh dikit, viral langsung gampang gitu. mau terkenal dalam semalam tuh gampang. Tapi easy go. Sesuatu yang datang dengan segitu gampang akan pergi dengan gampang. Saya juga. sih berharap yang seusia-usia kita ya masih lebih bijak lah ya kan. Kalau memang demen atau ada passion atau ada message yang mau disampaikan dari media ya semoga kalaupun nggak ditonton banyak orang memberikan sedikit edukasi lah. Konten tuh emang harus edukasi. Banyak kan sekarang keadaan tiba-tiba ada mobil mungkin rusak apanya, mobil baru langsung diviralin. Wah mobil ini rusak ini. Abis itu banyak juga DM ke saya tuh. Mas Fitra kok ini ada mobil ini, ada masalah ini kok nggak diangkat sih? Wah jangan-jangan dibayar nih sama pabrikannya gitu. Tapi kalau saya tetap teguh. Kalau itu hanya masalah, saya tidak akan ikut mengompori kecuali saya sudah tahu sampai solusinya seperti apa. Memang mereka yang beli-beli mobil itu sampai segitunya Mas. Maksudnya sampai kalau misalnya mobil itu rusak Mas Fitra Iya, ikutan dia lapor dan kadang-kadang juga kan banyak sekarang akun-akun juga di sosial media yang memang mereka senang mengupload sesuatu yang negatif tentang suatu merek gitu kan. Memang kalau Tapi kan itu tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kita tidak boleh hanya menjelekkan satu pihak, tapi kita harus tahu sampai akarnya. Penyebabnya apa kerusakan itu? Solusinya apa? Baru disampaikan. Tidak hanya ngebuang bola ke situ terus habis itu jadi bola liar. Tapi gitu. itu dulu zaman-zaman saya masih bekerja juga kayak gitu tuh Mas. Maksudnya segala tuh kita kup dulu. Iya. Bakar di tol. Iya. Barang saya jelek dong. Dulu masih bisa, kalau sekarang susah. Iya, kita yang narik, kita yang inginin. Dia yang pasang sound system nggak jelas, potong kabel sana sini. Mobil gue yang jadi salah gitu ya. Tapi maksudnya itu kita udah pernah belajar semua ya. Kayak sekarang juga mungkin kadang-kadang mereka bilang mobil ini jelek padahal. Ya kemarin yang sekarang lagi in gitu ya. Kalau boleh nyebut merek ada tabrakan, orang langsung nyalain, wah ini sih mobilnya terlalu gede tenaganya gitu ya. Jadi orang banyak kayak ini ya. Terus orang minta pendapat ke saya bilang, saya nggak bisa berpendapat apa-apa. Saya tidak tahu kecelakaannya, saya tidak lihat kecelakaannya, saya tidak tahu persis kenapa penyebabnya. Tapi tidak bisa kecelakaan itu hanya menyalahkan kendaraan. Karena pada faktanya, sebagian besar kecelakaan itu adalah human factor kan gitu. Jadi sekarang mobil nabrak apa, itu senang sekali menyerang merek mobilnya. Mereknya, karena persaingan bisnis sih Mas, ya kan. Padahal kalau logika aja emang mobil itu jalan sendiri, ya kan. Mobil itu kan jalan ada orangnya. Jadi kadang-kadang
mobilnya kenceng bener, tapi kalau orangnya hati-hati nggak nabrak juga, Betul. ya kan? Mobilnya sekenceng apapun, kalau yang bawa belum bisa Iya. nyetir, mobilnya sepelan apapun, kalau yang bawa belum bisa nyetir, nih bablas juga Ya gitu. kita harus kritis. Kalau memang Ya, ada isu dengan mobilnya, kita harus berani menyampaikan. Tapi kritis itu bukan berarti membuat kacau gitu ya loh. Kita menjatuhkan kita bisnis harus orang. dalam dulu researchnya sebelum kita menyampaikan. Oh, jadi Mas Fitra banyak juga ya, maksudnya dari kita nge-review sampai pengaduan ya, Mas. Iya ya, yang ngadu gitu ya. Ada beberapa yang saya angkat juga ke konten saya setelah saya menghubungi merek bersangkutan, saya tanya penyebabnya apa, solusinya apa untuk customer, baru tuh saya sampaikan. Jadi orang tuh nggak cuman dapat hate speech, nggak cuman Ya. dapat kompor untuk benci dengan satu merek, tapi udah ada sampai solusinya. Nah, Mas, kalau udah dari segini banyak ya, maksudnya kan Mas Fitra sendiri aja feedback dari orang-orang tuh banyak dong. Ya kan, makasih Mas, aku udah jadi beli ini. Pernah nggak Mas Fitra dengan siapalah brand tertentu yang memang kita deket, bisa ngobrol, gue mau review dong, setelah hasil review gue naik nggak penjualan kalian? Pernah nggak Mas ada? Saya nggak pernah bertanya, Mm-mm, karena saya nggak mau. Saya mereview itu bukan untuk menaikkan penjualan sama sekali. Saya bukan sales, mm-mm. saya hanya mereview untuk mem- Memberikan picture lebih jelas mengenai memberikan mobil itu. gambaran lebih jelas tentang mobil itu, kira-kira cocok nggak dengan kebutuhan Anda. Ya, balik lagi Nah, kebutuhan setiap orang bedanya jadi itu saya ya. tidak pernah bertanya, tapi saya sering mendengar, Mas Fitra terima kasih banget kemarin habis reviewnya tiba-tiba habis mobilnya gitu kan. Ya itu karena mobilnya bukan karena saya. Karena kalau mobilnya nggak bagus, saya juga nggak akan ngomong bagus tentang mobil itu. Mungkin aja mobil itu cocok untuk banyak karakter orang, tapi orang-orang baru tahu setelah saya videokan, oh ini cocok nih buat gue nih yang kayak gini nih. Ya, itu yang kadang-kadang orang Ya, nggak tahu. Nah, sekarang nih Mas Fitra lagi banyak ke review mobil listrik juga dong. semakin banyak mobil Semakin listrik banyak. karena memang semakin banyak pemainnya gitu. Ya, intinya sih suatu saat kita harus menerima kehadiran si mobil listrik ya Mas ya Ini di yang semua menarik. negara. Ini yang menarik. Dulu saya berpikiran seperti itu, masa depan itu pasti listrik. Mhm. Karena peraturannya Iya, sudah begitu. Tapi kan peraturan itu dibuat oleh negara maju seperti Eropa, Eropa, Amerika, Amerika, Jepang. Jepang. Tiba-tiba kalau sekarang peraturan itu tetap diberlakukan, tahu kan sih negara mana Iya. yang mengambil keuntungan karena mereka bisa menyediakan mobil listrik dengan harga yang bagus dengan Disubsidi kualitas dikasih yang duit bagus. lagi Mas. Iya. Iya kan? Kalau kayak di Amerika harus Betul. dikasih duit lagi beli Betul. mobil listrik. Yang mana negara itu ya kita sebut aja lah Iya. Tiongkok gitu ya, susah bersaing kalau di mesin biasa, mesin bensin, mesin diesel atau mesin hybrid, mesin turbo mereka susah bersaing. Tapi begitu listrik mereka sangat Jago. hebat. Ya. Nah, kan yang bikin peraturan juga akan mikir, gua mendingan bumi bersih, tapi gua nggak punya duit. Jadi dia doang nih yang apa hidup kita nih. bisa ganti lagi peraturannya? Oke lah, Iya, bumi iya. agak kotor dikit nggak apa-apa, tapi gua selamat Iya. ekonominya. Makanya yang tadinya 2030 harus listrik semua, Harus listrik semua. tiba-tiba udah dimundurin ke 2035. Toyota sudah menyatakan mereka tidak akan memproduksi hanya mobil listrik, tapi juga mobil yang lainnya sebagai alternatif dengan emisi yang rendah. Dan itu diikuti juga oleh beberapa merek Eropa. Jadi kita nggak tahu nih ke depannya nih. Ya, aku percaya sama itu karena di Eropa sendiri akhirnya mereka ngeluarin lagi si hybrid. Iya, Hybrid iya, kan yang udah iya, ada betul. sebelum listrik. Betul. Waktu itu ditargetin sekarang hybrid nanti jadi 2025 malah waktu itu Iya. Eropa. Maunya udah clean semua electrical. Iya. Sekarang udah mau deket-deket ke situ malah dikeluarin lagi si hybrid lebih banyak lagi. Jadi emang peraturan ini masih belum Jadi bukti jelas. memang ujung-ujungnya uang Ya, juga. dan uang satu, ya kan udara bersih, Iya. cita-cita. Tapi Iya. kan kenyataan atau market berbicara lain dan ya, Karena menurut berbahaya aku buat mereka kalau misalnya mereka tetap kekeh harus 2030 listrik, 2030 listrik. Iya. Tiba-tiba nggak ada yang beli mobil mereka, ya, tapi memiliki dari China yang jauh lebih menarik untuk dibeli, mereka akan kolaps. Dan Iya. itu mereka tidak akan mau sampai mereka kolaps. nah itu Mas Fitra sendiri, ini selera pribadi ya Iya. guys, yang dibawa ke hati gitu. Menurut Mas Fitra sendiri, sejauh mana Mas Fitra suka mobil listrik? Saya sebagai konsumen, sebagai pecinta otomotif mengharapkan sampai kapanpun ada berbagai jenis mobil di pasaran. Jadi kita bisa pilih. Kalau kita buat harian kita bisa pakai listrik, enak banget. Itu nggak ada suara, nggak ada getaran, emisinya rendah, biaya listriknya murah. Tapi begitu kita weekend kita mau seneng-seneng kita bisa pakai mesin turbo, V8, V10, V12. Ini makanya aku bilang aku pengen tahu karena
guys jangan dikutip. Ini cuma pendapat seorang Ibu Sani ya, sebenarnya pendapat saya. Saya itu Mas dari mobil listrik keluar, saya bawa lah mobil listrik pertama kali ke Indonesia, importernya saya lah. Tapi Iya. jujur saya belum bisa menikmati Iya, rasanya iya, si mobil iya. listrik itu. Iya. Menurut saya apa ini kayak mobil-mobilan Iya. ngegas nggak ada bunyinya, Iya. nggak ada Pakai rasanya. baterai Ya. lagi ya. Jadi oke, saya tahu suatu saat kita harus jaga lingkungan hidup kita supaya anak cucu kita Iya. semuanya masih bisa ini. Tapi ya itu again kenikmatan menyetir itu sedikit berkurang. Betul. Tapi nggak ada orang beli mobil listrik karena peduli lingkungan. Iya sih, karena tren, Karena satu tren ikut-ikutan. karena ganjil genap. Ganjil genap ya. Kalau Terus orang sama Indonesia. satu lagi yang saya rasain, saya nggak perlu buang tenaga dan buang energi, buang waktu untuk ke SPBU. Karena mobil di-charge di rumah. Oh iya. Tiba-tiba besok udah penuh aja. Sampai rumah nanti tinggal di-charge lagi. Emang udah support pemerintah tuh hebat-hebatan Mas. Jadi tarikan listrik Iya. free kalau Iya. buat yang beli mobil Kalau di listrik. sini mungkin agak susah di Daerah- daerah sini ya. daerah Kalau daerah sini ya, perumahan mungkin ya. tergantung policy perumahan. Kayaknya di beberapa bagian, di beberapa daerah itu dikasih free Iya, loh Mas. iya. Maksudnya instalasi dari Iya, PLN tuh kalau iya. kita belinya mobil listrik Iya. di iniin sama PLN. Terus BBN kita untuk mobil listrik kan ya PKB nol. nol, makanya aku bilang itu support yang Iya. luar biasa dari pemerintah ya. Terus apalagi ganjil genap dibebasin. Ganjil genap, betul. Makanya jadi kalau saya disuruh Jadi nggak punya mobil jujur, listrik? ada, tapi Oh, tetap ada. tapi aku nggak pernah pakai. Oh, Nggak pernah pakai, ini nongkrong aja gitu kan ya. Iya. Maksudnya saya berharap anak saya mau kali nyobain Iya. gitu ya. Anak saya juga akhirnya bilang, Mami, Terlalu mewah mungkin mobil listriknya. enggak, Apa? cuman sekelas saya punya sama Mustang listrik sih. Mustang Mach-E. Ya itu mewah, madam. Iya maksudnya. Bukan mobil yang untuk. Maksudnya ya. Orang rata-rata akan sangat menikmati mobil listrik ketika dia beli memang untuk dia harian. Ferrari G63, Range Rover, Bentley Bentayga W12. Ini mobil hariannya Madam Sani, nggak ada yang masuk kategori mobil harian nih semuanya. Ada, aku lagi menungguin Jimny juga. Langsung jomplang banget. Kadang-kadang kan kalau saya, aduh bener-bener lagi suntuk ya, buat saya nyetir itu Stress relief ya. stress release banget. Terus saya nggak mau nggak peka lagi. Jadi menurut saya kalau orang tua pun biarkan dia menyetir gitu. Pada saat dia menyetir semua inderanya bekerja. Betul. Ya kan, dan pada saat dia menyetir tuh dia konsentrasinya dapat. Iya. Jadi betul. kalau orang bilang jangan dikasih nyetir atau aduh salah kamu. Iya betul. Setuju Mas Fitra itu. Saya kalau dulu gitu. pernah kena COVID waktu zamannya kita lagi pandemi. 2 minggu saya dirawat di rumah sakit, akhirnya sembuh. Hal pertama yang saya lakukan sampai rumah, nyetir. Cuman muter-muter aja. Muter-muter 100 kilo, 150 kilo di sekitar naik Jakarta. tol turun tol, Iya, naik tol turun tol. Udah itu aja. Itu aku banget dulu pokoknya kapanpun saya pusing urusan kantor kayak urusan dimarahin orang tua kayak pokoknya tuh tiket tol banyak aja. Zaman dulu kan masih tiket ya. Justru itu cuma kerjaan naik tol turun tol yang ngebut yang masih under control lah gitu ya. Itu buat saya udah balik ke rumah tuh udah tenang. Jadi ya memang menurut saya dunia saya atau DNA saya sih memang di otomotif karena ya pada saat saya sedih yang saya cari itu bukan nyari temen buat curcol. Jadi bukan hanya untuk berkarir atau mencari uang saja di otomotif, memang passion artinya. Awalnya sih mungkin dulu kan kelar kuliah sebenarnya mungkin banyak pilihan yang kita bisa ini ya Mas ya. Cuma aku memang kayaknya dari beberapa yang aku coba, aku suka ke situ gitu. Jadi makanya aku percaya segala sesuatu yang kita jalanin pakai cinta. Ya kan, pakai cinta deh kita bahasa kerennya. Jadi itu buahnya manis. Iya betul. Dan nggak capek ngejalaninnya. Kalau yang cuma pakai demi duit, dapat duitnya, nggak bohong. Tapi belum tentu buahnya manis betul. Kayak Mas Fitra nih bohong kalau Mas Fitra bilang nggak cinta sama apa yang dikerjakan, ya kan? Seperti yang Mas Fitra bilang, Mas Fitra nge-review ada feedback dari nggak usah showroomnya, dari customer yang ngebeli aja, Mas setuju loh mobil ini enak banget nih sesuai yang omongan Mas Fitra atau ternyata bener ya Mas irit ya. Nah itu kan pakai hati ya, mengkalkulasi itu bukan cuma baca textbook, oh dia bensinnya sekian. Enggak, memang review itu bukan hanya riset dari
data teknis, tapi juga harus kita rasain sendiri. Jadi pas Mas Fitra bawa pun Mas Fitra kan Iya, mengkalkulasi itu semua betul. kan. Jadi kalau Mas Fitra bilang, oh guys ini mobil cukup irit, Iya. ya kan, cukup heavy duty lah buat Iya, dipakai, durable. durable apa segala macam. Itu beneran dilakukan sama Mas Fitra ya Mas? Seperti yang Mas bilang tadi, Mas Ya, pakai saya mobilnya. berusaha untuk selengkap mungkin menyajikan apapun keterangan yang harus disajikan dari mobil itu. Pakai experience pribadi juga nggak Mas? Harus, Seperti harus. kita misalnya kalau Iya. apa yang kita harapkan. Apa bedanya kita sama orang lain Orang kalau lain. misalnya kita cuma dari brosur aja. Iya. Tapi harus ada diperkaya sama experience kita dan judgement kita. Ya. Jadi ibaratnya ini mobil ini kalau jadi kita kita pakai, bener dia Iya. sebegini Betul. bestinya lah ya. Jadi Betul. maksudnya bisa jadi sahabat kita Iya, gitu ya. Iya. Itu gimana cara mereview seperti itu tapi tidak menjudge sebuah brand, tidak menjatuhkan sebuah brand, itu kejagoannya Mas Fitra lah. Sebenarnya bukan kejagoan saya. Saya lama di dunia jurnalistik, di media. Di media itu kita diajarkan kode etik jurnalistik, cara membuat tulisan dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, itu ternyata kaidah-kaidah jurnalistik itu sudah membuat supaya segala sesuatu itu bisa disampaikan secara sopan dan berimbang. Karena kalau kita kontennya itu menghujat atau kontennya itu terlalu keluar dari kaidah jurnalistik, lama-kelamaan itu akan mempengaruhi reputasi dan integritas kita. Integritas kita Iya. bukan integritas si Betul. ini lagi ya. Iya. Kalau Mas Fitra nih apa challenge buat diri sendirinya? Challenge buat diri sendiri dalam hal apa nih? Dalam hal sekarang kan kita semua lihat ya karir Mas Fitra bagus banget. Kedepan Mas Fitra nih pingin apa lagi nih? Nah, itu yang agak uniknya. Saya itu bukan orang yang ambisius. Bahkan saya menjadi sekarang ini pun awal mulanya karena saya dipecat dari kerjaan saya sebelumnya. Serius Mas? Serius. Jadi dia nggak berasa rugi mecat Mas Fitra sekarang. Coba perusahaan mana yang mecat Mas Fitra waktu itu ya? Iya, itu kan memang sudah jalannya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya nggak dipecat karena memang lagi perampingan karyawan pada saat itu, dan saya juga nggak ngerti kenapa bos saya memilih saya untuk yang dikurangi gitu. Misalnya tidak, saya masih di sana, mungkin saya akan tetap di zona happy. nyaman. Tetap happy dengan gaji yang tidak seberapa, tapi tetap happy gitu. Pada saat saya dipecat, saya bertanya kok kenapa saya ngerasa udah melakukan kerjaan semua maksimal, kenapa dipecat? Tapi baru sekarang, oh ya Tuhan terima kasih, ternyata itu jalannya. Kalau enggak, saya nggak bisa mencapai seperti yang saya alami sekarang. Nah, kalau ngomong target, banyak target itu juga nggak ada habis-habisnya. Saya juga bukan usia muda lagi. Buat saya ke depannya, saya aja sekarang sudah sangat bersyukur apa yang saya dapatkan sekarang. Memang masih banyak orang yang mungkin secara materi di atas saya, secara popularitas di atas saya. Selalu ada itu Mama S ya, nggak tapi jauh lebih banyak yang lebih tidak beruntung dari saya. Jadi dari situ saya merasa beruntung dan target saya seumur hidup saya bisa happy seperti ini dan selalu bisa bermanfaat buat orang. Saya nggak punya target-target harus mencapai apa gitu, karena pada dasarnya saya bukan entrepreneur, saya bukan pebisnis, saya pecinta otomotif, kebetulan dipercaya berkarir di dunia konten kreator. Selama konten saya masih dihargai orang, konten saya masih berguna buat orang, that's enough for me. Jadi sekarang saya lebih mulai mau ngerem sih Mas. Saya cuma mau coba menyambungkan lini bisnis saya ya dari hili ke hulur, dari hulur ke hili ya kan, itulah itu ya. Apa aja yang bisa, makanya saya mencoba distrik otomotif ini ya, karena menurut saya pengalaman saya berkecimpung di dunia otomotif selama ini, showroom itu senang bersama. Iya. Ya kan, ada baiknya traffic yang didapat lebih bagus karena orang juga pada saat mencari mobil itu nggak satu di Permata Hijau, satu di sini, satu di sono, waktunya nggak ada. Orang makin lama makin sibuk. Jadi alangkah baiknya datang ke satu kawasan. Iya, betul. Ya kan, dan itu saya rasakan. Potensinya besar kawasan ini kan. Ini kawasan masih baru sekali berkembang kan. Masih baru berkembang, lagi hype pada saat itu betul. Ya. Saya ngerasain kenapa tempat mobil ini jelek semua.
gitu loh. Jadi sesimpel itu pada saat itu saya bilang, sampai even di tempat saya yang showroom saya berada sekarang. Oh iya, iya, Ya iya, kan, iya, iya, iya. kadang-kadang ketertibannya kurang, pengelolanya karena ya udah untung ya Mas Iya, ya, udah check out lah, iya. udah nggak pusing lah mau jadi apakah, itu end up-nya nanti akan jadi seperti yang Saya baru mau bilang jangan sampai nah, jadi kayak di itu ya, saya jadinya berpikir, nih waktu sebelum bikin ini nih Mas, ya. kan saya orangnya penghayal tingkat dewa ya, Hmm, agak lumayan lah. Kalau malam tuh saya susah tidur, jadi hmm, saya suka mikirin, gue mau ngapain lagi ya hmm, gitu. Jadi tiba-tiba saya bilang sama suami saya, aduh gue bosen deh ngeliatin tempat kerja gue tuh kumuh. hmm. Padahal gue teh udah berasanya Iya, udah cakep-cakep gitu iya, ya. iya, Terus maksud kamu apa ya? Maksud aku pingin punya kawasan mobil tuh yang cakep. iya, iya, Yang ibu-ibu juga kalau sekali waktu misalnya diundang, kita iya. mau ngadain acara, wah mereka Nggak dengan senang malu-maluin hati ya. tempatnya, ya Iya, bagus. disediain misalnya nih. Saya bercita-cita kan di sini harus ada kafe ya. Iya, Ya kalau belum ada awal memang saya jagain Mas supaya nggak orang beli-beli buat kafe, iya, karena di compare sama ruko-ruko di luar kan pasti hmm, orang, ih beli di sini murah iya, dong ya kan. Jadi saya pengen mainnya tuh core-nya ketemu dulu, emang pengen otomotif gitu. Tapi sekarang udah 70%, 80% saya mulai cari nih hmm, tenan yang mau buka iya, kafe gitu, karena at the end orang mau beli mobil juga perlu mikir. iya, Ya betul, kan perlu betul. dikasih ngopi, perlu Iya, mungkin diskus sama istrinya, kan betul, malu di dalam betul, showroom ya. betul, Misalnya istri bilang betul, budget gue betul nggak banget, tuh, segitu, betul jangan banget, gila iya, gitu. Jadi saya mulai nih Mas, mulai cari gitu. iya. Intinya saya pengen ada dua Jadi tiga habis mereka kafe. ngeliat-ngeliat, mereka bisa discuss di Nah, cafe itu secara lebih private ya ya dibandingin di showroomnya. itu aku bilangnya sama suamiku, pingin punya kawasan mobil yang kayak Iya, gitu. Dan menurut saya waktunya cari mobil itu bisa juga dijadikan quality time family, iya betul. ya kan? Kan orang tua zaman sekarang lebih moderat. Jadi kalau mobil ini cocok buat dia, anaknya enak nggak, Iya, gitu kan? iya, Orang tua zaman iya, sekarang ya iya. Mas. Kalau Family orang decision lah itu iya, jadinya. Iya, orang tua zaman dulu kan toto udah ada di iya, rumah iya, aja, lebih iya, kayak gitu iya, gitu. Jadi aku berpikir gimana ya caranya ya supaya nanti juga aku ngantor misalnya bershowroom hmm, tempatnya tuh kok lebih bagus, lebih iya, tertata. iya, Kayak ngulik-ngulik itu, dan menurut aku ini masih benang merahnya sama iya. sama otomotif, cuma bedanya aku nggak jual si mobilnya lagi, aku Betul. jual kawasannya. Iya. Ya, Ya hulu ini ke Mas, hilir itu hulu ke kan. hilir. Tapi ini suatu apa ya Mas? Challenge tersendiri karena aku baru banget di properti. Tapi bagus banget karena saya pertama kali ke distrik otomotif ini, apa ini? Karena saya waktu itu ke PPF sana kan, Nah, di PIK, saya nggak tahu di PIK itu ada distrik otomotif. Kok keren ya? Aduh, ini nyenengin banget nih ada sentra otomotif seperti ini, bersih bersih. gitu ya, nggak kumuh, nggak yang kita lewat itu diteriakin, Pak, AC Pak, benerin, nggak apa-apa, Ya, terus apa. nanti jadi bengkel Iya, ngelaprak ya gitu. pakai ngelaprak Ya, gitu kan. aduh pusing deh. Ih, bagus ya gitu ya. Terus apa? Saya sempat bilang tuh ke tim saya, kayaknya lucu deh kalau kita punya kantor di sini, kita bisa nge-review mobil di sini gitu Iya. ya. Karena ini bahkan tempatnya aja tuh cocok untuk nge-review mobil saking bagusnya gitu. Di tempat lain di bursa mobil gitu, wah itu sih udah nggak ada indah-indahnya Iya, gitu makanya aku kan. bilang itu ide awal ya Mas, Ya, konsep awal. Aku pengennya ya iya, janganlah prototipe manusia di Indonesia ini jadi sama semua. hmm, Kok tempat mobil tuh kumuh, jadi iya, ibu-ibunya iya, kadang-kadang malas diajak, jadi nggak betul. enjoy lagi. Aku pinginnya tempat kawasan mobil juga bisa jadi Iya, buat family iya date ya betul, kan. betul. Ngelihat mobil, namanya orang mau disuruh buang duit ya Mas, Iya, kan harus iya dikasih. moodnya harus Ya, bagus. jadi aku Ya, bilang konsepnya harus seperti itu pakemnya. iya, Tempatnya harus cantik. Ini komunitas iya, baru loh Mas. iya Bener-bener betul, ini geng anak muda betul, baru. betul. Ya yang player-player lama kayak Ivan segala macam Iya, belilah ada di sini ya. Ivan kan ada di situ juga Iya. ya. Iya, Makanya aku bilang gila. Ini bener-bener nama-nama baru yang aku iya. belum even nemuin gitu kan. Tapi ya berarti dunia dunia otomotif itu beregenerasi. Betul. Aku cuma ngiklaninnya, gimana cara ngiklaninnya, maunya di sini tuh lengkap dari ban. Makanya aku bahagia banget Holiban ada di Iya depan. betul. Ya kan, ban aja bisa bisa ngabisin slot segitu Iya, gede dan iya, dia mau diekspos gitu kan. Jadi punya gambaran di tahap kedua ini nanti ini belajar dari ini Mas. iya, Ternyata yang gede-gede yang aku dulu takut bikinnya, iya.
yang habis duluan. Yang malah habis duluan dia yang depan. Orang Indonesia maunya di depan. Iya. Oh begitu Iya. orang kita. Jadi padahal pada saat bikin ini aja ya Mas, karena aku tahu nih banyak komunitas kita juga kan Chinese lah, ada hadap sini, hadap sono Oh lah. iya, Feng Shui. Jadilah nge-layout ini aja kok butuh waktu. Oh, oke, supaya ada nilai jual Feng Shui-nya di tiap unitnya itu. Mau ngadep mana? Ada. Iya. Itu aku belajar kayak gitu Nggak kan. sesimpel kita punya lahan, kita punya bangunan, kita jual. Nggak. Banyak aspek-aspek perintilannya itu ya. Ada yang mesti dijagain gitunya. Iya. Ada orang katanya dia hanya boleh hadap barat, hanya boleh hadap timur, hanya boleh hadap ini. Bodoh. Oh, ini bagus lagi nih langsung. Aku sukanya kasih ginian Mas, jadi udah gak ada pertanyaan nih ini. Udah, mau ngadep mana bisa nih. Ini ngadep ini. Jadi ya, ini satu step di luar dari Iya. 25 tahun yang aku pelajarin, tapi aku senang, aku enjoy. Maksudnya ya mungkin nanti aku akan lebih sering kesini karena lebih dekat juga ya kan. Tapi intinya aku udah kerasa ya ini udah mulai diperhatiin karena kemarin aku juga lagi sibuk sesuatu ya. Iya. Artinya kan proyek ini bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk satu cita-cita yang idealisme gitu. Ini bahwa mah bukan proyek saya uang nih Mas. Iya, Ini kan? sama kayak Mas Fitra nih. Iya. Saya buat proven namanya developer baru ya Mas ya. Iya. Orang antar percaya si Sani bangun nggak nih ya? Iya, Si Sani bangun nggak nih ya? Ada pride-nya Sakit hati di kan ya sini. kita ya Mas Iya. ya. Jadi ini aku bilang proyek ini kalau mau dikalkulasi per meternya silakan dihitung sendiri. Boleh dibilang saya jual modal. Iya. Untung lah dikit, nggak mungkin saya jual rugi, namanya itu iya. bodoh kali saya Iya, ya kan. iya. Tapi dibilang saya jual untung enggak. Iya. Di sini saya beli pengalaman, Iya. saya belajar sesuatu. Ya memang ada beberapa kawasan yang telepon saya lagi kan, Bu mau buka distrik lagi nggak Bu? Kita kerjasama aja Bu, Ibu nggak usah beli tanahnya. Itu Iya. poin yang dari Mas Iya, Fitra tadi iya, bilang betul. tidak melulu hanya uang Iya, gitu kan. betul. Memungkinkan nggak gitu. Jadi Jadi masih Madam Sani semua yang ngurusin? Apa udah tim? sebenarnya sih ada tim. Cuma kalau ending decision sih masih Iya, saya lah ya. final decision ya, Tapi ya kadang-kadang aduh kalau yang remeh-temeh jangan nanya mulu udah pusing gitu. Yang bisa lurusin aja gitu. Tapi ya adalah maksudnya kadang-kadang saya masih mau ngurus karena saya nggak mau prototipe saya ini beralih dari konsep awal yang saya impiin waktu itu gitu kan berawal dari mimpi seperti itu jangan jadi bergeser nih Mas, banyak yang bergeser di tengah jalan kan. Betul. Itu sih. Nah Mas Fitra, saya boleh nggak punya pertanyaan sebelum penutupan atau Mas Fitra punya nggak petuah buat kita nih? Petuah itu banyak. Saya balik nih, saya nggak mau pertanyaan terakhir nih. Ayo minum dulu ya Mas. Gini, saya bukan petuah sih, tapi lebih ke saya sangat menghargai orang-orang di dunia otomotif yang melakukan pekerjaannya tidak hanya untuk uang. Karena apa jadinya dunia otomotif kalau semua hanya berpikir tentang uang? Kalau kita hanya berpikir tentang uang, tidak akan ada yang namanya mungkin seperti Koenigsegg atau Pagani. Iya. Semua nanti bikinnya seperti Toyota, Honda, Daihatsu. Mobil Kalau semua hanya memikirkan uang, Toyota juga nggak akan bikin GR Yaris, Honda nggak akan bikin NSX gitu ya. Jadi dunia otomotif itu akan semakin berwarna dan akan semakin indah ketika dibuat dengan passion, bukan hanya orang yang memikirkan uang melalui dunia otomotif. Jadi saya berharap Madam Sani ini bisa menginspirasi baik yang seumuran maupun yang lebih muda untuk membangun dunia otomotif ini dengan passion, bukan hanya memerah dunia otomotif ini hanya untuk uang. Ya, sebenarnya pinginnya bisa balance gitu ya Mas. Duit pasti dapat guys. Jadi apapun yang kalian kerjain dengan ketekunan, pakai hati, ada waktu yang didedikasikan di situ. Percaya deh, kalau aku sih percaya Mas. Ini kepercayaan bukan tiba-tiba dapat ilham kepercayaannya gitu, tapi apa yang udah kita rasakan bersama ya Mas ya, apa yang kita kerjakan itu pasti ada hasilnya, mau sedikit atau gedenya itu relatif. Mungkin bikin seperti ini di kawasan yang lebih kumuh, lebih murah, lebih ramai, mungkin lebih gampang dapat cuannya. Aku tuh bikin ini sampai menggelar konsep Mas, maksudnya aku percaya di Indonesia ini banyak sekali tuan tanah. Iya betul. Dan tanahnya tuh nggak tahu mau dibuat apaan. Jadi aku sampai mikirin
once kalau ini lebih tersebar gitu, makanya aku sampai bikin media dengan niatan awalnya bisnis ini harus aku mulai promosikan. Nah, misalnya nih Mas Fitra punya tuan tanah di Sulawesi atau di mana, dia pengen dong bikin kawasan otomotif, tapi di sana marketnya bukan mobil tier A Iya, iya. misalnya ya kan, mobilnya mobil heavy duty sama mobil second, nggak apa-apa tinggal tirnya Iya. doang kan. Dia mau beli sistem pengelolaannya doang sama Iya, saya, iya. nanti saya turunin orang ke sana, ya kan? Dia boleh pakai nama Iya, distriknya, iya. itu tujuan saya ke sana, Mas. Nah tuh, mungkin yang dari daerah-daerah yang punya potensi. Jadi tujuan saya itu Iya, ke sana, ke makanya sana. saya bilang saya mau menciptakan sesuatu yang berbentuknya prototipe yang bisa Iya, di cloning gitu loh. iya, Jangan terlalu banyak saya harus involve karena kan saya bakal tua juga gitu kan. iya. Jadi tapi ini bisa didistribusikan di mana-mana. Indonesia tuh kaya banget. Minimal kan nanti kalau udah menikmati hidup aja, udah nggak kerja kan ada legasinya. Ih. Oh, tapi ngomong-ngomong legacy aku cukup berbangga karena apa? Sampai hari ini distrik otomotif ini, Mas, Ah, kita boleh menyatakan distrik kawasan otomotif terbesar se-Indonesia, wah, guys. Sampai hari ini mantap. loh. Jadi ini terbesar se-Indonesia dan eh, kita boleh klaim itu. Iya, Dan semoga juga terfavorit ya, Mas. iya, Maksudnya aku terus dengan segala upayaku, aku terus mikirin apa lagi yang aku bisa lakukan untuk iya. distrik ini. Nantinya juga makanya aku bilang sampai aku kepingin ada kafe, Hmm. sampai aku kepingin ya kayak supermarket aja Iya kan betul aku betul kasih seneng, enak banget itu masukan. ada minimarket di Iya, situ ya. intinya harus ada Iya, iya, makanan karena iya orang betul. kerja perlu makan. Dekat-dekat sini mahal semua makanannya, saya udah Nah, teliti. iya makanya aku bilang ini harus balance itu aku Iya, mikirinnya iya, sampai ke sana iya. gitu. Jadi ya guys, semua pakai kerjaan Hati itu ya, pakai hati. iya, Kalau kita nggak pakai hati, mana saya tahu iya. butuh apa di sini ya, Mas? Kalau nggak pakai hati, semuanya uang monoton dunia ini. Nah, saya butuh lagi Mas Fitra nanti sering berkonten di sini. Siap, siap. Nggak apa-apa loh, masa dijadiin cameo juga kalau perlu Iya, asal siap, di distrik. siap. Ya, Mas Fitra, makasih banyak loh Mas Sama-sama, Fitra waktunya. Madam. Sukses Sukses terus. terus Mas Fitra Makasih buat sudah. karirnya di dunia otomotif, jangan Ya, pernah berhenti karena sama-sama. saya masih seneng denger review-review Terima kasih. masukan dari Mas Fitra dan kadang-kadang kalau begitu dicobain, iya bener deh, dia jujur. Dia Jangan bener berhenti dia juga jujur. bikin bisnis yang memberi warna baru ke otomotif, bukan sekedar bisnis biasa. Amin, Ya, semoga ya ya, Mas, semoga saya tetap kreatif di ya. usia senja. Nggak senja-senja amat lah. Menjelang senja kadang-kadang waktu itu yang susah Ya, dibagi dan ya, kalau nggak dikerjain pakai waktu ya, itu betul, again saya balik betul. lagi saya bilang Ya, takutnya nggak maksimal. ya. Mas Fitra again Thank you, thank terima you so kasih. much guys, semoga bincang-bincang saya di siang hari ini dengan Mas Fitra Eri, tokoh otomotif kita yang selalu memberikan masukan-masukan yang real ya kan, untuk Anda semua penggemar otomotif atau eh, pengguna otomotif, cukup menyenangkan, cukup memberikan edukasi. Thank you. Jangan ambil yang jeleknya, dengerin aja yang bagus-bagusnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau Amin. saya atau Mas Fitra ada salah kata, tolong dimaafkan. See you again guys, bye.